Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam, revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa di subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran. Backup channel ini ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke konten guys. Prabowo pernah bilang jadi oposisi itu berat ya. Iya, susah gitu. Dan ini kayaknya, dan politikus kita ini emang rada susah jadi oposisi gitu. Kemarin yang di tim Amin kan Surya Paloh udah kelihatan banget begitu ya. Ya, makanya gue nggak percaya politikus sebenarnya. Ini sekarang ada sinyal nih. Muhaimin ya, Caimin. Sampai gue ingetin oposisi itu berat, Cak. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto sudah berkunjung ke DPP PKB. Sebuah kebanggaan untuk saya. Jajaran pengurus juga kader PKB bisa menyambut sekaligus mengucapkan selamat secara langsung kepada beliau. Bla 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 bla. Ya, nanti kita baca tuh di postingannya dia, netizen komentar apa ya. Nanti kita ke sono. Dan ini juga ada berita dari Rocky Gerung Fans. Kirim sinyal koalisi, Caimin sodorkan 8 agenda perubahan kepada Prabowo. Kita baca dulu ya, kita baca dulu. Dalam pertemuan selama hampir 2 jam antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Muhaimin Iskandar dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di markas PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, sejumlah agenda perubahan jadi salah satu yang dibahas. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menuturkan perbincangan antara dirinya dan Prabowo antara lain membahas berbagai hal kenegaraan, salah satunya menyodorkan 8 agenda perubahan kepada Prabowo Subianto. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu ucap Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu 24 April. Jadi ada agenda perubahan ya, mudah-mudahan aja ya, tetap oposisi gitu, tetap di jalur perubahan, tetap mudah-mudahan aja. Tapi kayaknya berat ya. Pria yang akrab disapa Caimin itu menambahkan 8 agenda perubahan yang disodorkannya diharapkannya bisa menjadi rekomendasi membangun bangsa untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Wakil Ketua DPR RI ini berharap Gerindra dan PKB melanjutkan kerjasama dengan baik di semua lini. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur, tutupnya ya. Tuh beritanya.
Menurut kalian itu akan terjadi koalisi kagak? Dan gue cuma mau ngingetin buat Caimin, termasuk Refli Harun nih. Ya, bentar, pasang headset dulu. Nah, nih ada pernyataan Refli Harun nih. Di situ, jangan berkhianat. Keras, Anies Caimin diminta tolak tawaran gabung ke 02. Saya dapat katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan? Nah, kalau ya, itu yang kita sesalkan kemarin ya waktu 2019, tapi ya udahlah ini terjadi. Nggak tahu kita nih Anies sama Muhaimin gimana. Mereka akan tahan jadi oposisi atau kagak gitu. Mereka akan tahan jadi oposisi atau kagak. Kalau ngelihat begini sih radanya, kalau Surya Paloh kan udah kagak tahan ya. Surya Paloh udah nggak nahan gitu, dia udah kagak nahan. Nah, kita lihat guys komentar netizen di dua postingan ini ya, di Instagram dan di Twitter. Let's go guys. Oke guys, kita ke Twitter dulu ya. Oposisi itu berat cak. Ini baru gua posting tadi, jadi baru satu komentar nih. Mana mau dia masih kampanye aja sering blunder bikin Pak Anies kelabakan meluruskan, giliran sekarang jam gini nggak kaget. Unrespect ya. Kita lihat dulu deh ini di sini, kita lihat ya. Ini postingannya Muhaimin Iskandar Caimin. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang tadi udah kita baca ya. Saya juga menitipkan 8 agenda perubahan PKB untuk diperjuangkan di pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Ya, kita lihat di sini harapannya orang-orang ya. Semoga Caimin istiqomah di jalan perubahan dan tak tergoda oleh sekedar jabatan. Song-songlah cara pikir baru, Cak. Jangan terulang masa lalu. Caimin pasti bisa. Amin. Ya, kita lihat nih. Udah capek-capek Komnas HAM teriak pelanggaran HAM. Ternyata pelanggaran HAM udah jadi presiden. Sialnya lagi fotonya terpampang di dinding Komnas HAM. Allahu Akbar. Baru hitungan jam. Iya, hitungan jam udah begini. Hitungan jam. Nyimak Cak. Siap. Apa tuh Cak bahasanya? Nah ini ada di situ lah nih. Kita masih ngelihat ya. Ini masih apa ya? Belum jelas nih posisi Caimin nih. Keren terus Cak. Bagus. Iya. Jejak Pak. Sambil nonton entah kapan bisa klaimnya. Apa ini? Bismillah. Caimin now. Agenda perubahan yang Caimin nitipkan ke 04 ya Cak. Satu pesan yang umum 04. Rakyat yang bukan dari 02 kan Cak. Kalau benar begitu siap Cak, penting bukan 02. Rengas dengklok gas. Rengas dengklok. Penculikan dong rengas dengklok. Halo Cak, just reminder deh. Ya, kami tetap istiqomah di jalur perubahan. Kita lihat istiqomah kagak ya. Kami berharap Caimin mau berada di luar pemerintahan Prabowo untuk menjadi sparring partner pemerintahan Prabowo dan mengawal agenda perubahan yang terlanjur dititipkan. Insya Allah 2029 angin perubahan akan berembus ke DPR, ke DPP PKB untuk meraih lebih banyak lagi kursi di DPR. Iya, semua yang ada di timnya Amin itu partainya naik guys, kursinya guys, rata-rata naik. Jadi Anies itu seolah-olah dipakai buat naikin kursinya mereka aja, anjir. Jangan gabung Bowo Cak. Dia sudah kena virus Jokowi. Lagian kapitalistik dunia ini sebentar lagi bakal tumbang. Tandanya seluruh pemimpin dunia berjarak dengan masyarakatnya. Di saat itu terjadi, jika PKB di luar akan jadi nilai positif yang besar. Sabar menunggu momentum Cak. Iya, akan ada momentumnya. Akan ada momentumnya itu guys. Saya sudah perjuangkan suara 01 di 9 TPS desa saya dengan tangan kosong melawan kekuatan penguasa yang terstruktur, sistematis dan masif.
dalam waktu 2 hari. Suara 01. Kini saya merasa kecewa dengan sikap mereka yang ada di barisan depan. Nah, idem sama kakak, sama. Nggak apa-apa nih Tip, asal oposisi ya Cak. Awas aja Cak, suaramu tak acak-acak, kesalahanmu tak ubek-ubek di periode depan kalau kamu nggak bertahan di oposisi. Iya, jangan berkhianat, itu aja. Jangan jadi pengkhianat. Info penculik-penculik yang mau nyulik Caimin. Caimin gak salah tuh, berdamai dengan kecurangan. Semua akan curang pada waktunya. Berarti kesulitan rakyat berkelanjutan. Caimin enak berkecukupan, tapi rakyat di bawah susah berkelanjutan. Caimin nyuruh rakyat menentukan nasib sendiri ya. Itulah. Betul kagak Ustadz, geopolitik siasa dari para ahli-ahlinya. Terkadang kita rakyat bawah cenderung selalu terkecoh dengan manuver politik. Mari menyongsong Indonesia emas bersama Prabowo tanpa bayang-bayang dinasti Samsul. Ya, itu yang kita lihat. Kalau Prabowo berhasil menyingkirkan Samsul, itu baru keren. Iya, gue dukung Prabowo kalau berhasil menyingkirkan Samsul, dinasti Samsul. Kalau enggak ya, sama aja. Yang penting Samsulnya tersingkir. Semoga PKS dan PKB tidak gabung ke pemerintah dan istiqomah perjuangkan perubahan. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dari saat ini. Pemerintahnya amanah, jujur, adil, negaranya aman, tentram, dan damai, rakyatnya rukun, makmur, sejahtera. Amin, amin. Luntur warna biasa, luntur iman luar biasa. Kepercayaan sulit didapat dari pendukung. Contohnya Nasdem, kita udahlah kalau Nasdem udah kirim salam. Pilpres boleh saja dikalahkan, tapi pilkada asal tetap solid bersama koalisi andalah pemenangnya. Dan itu akan menjadi kekuatan rakyat tersendiri. Sekaligus bukti Amin telah menjadi pemenang bagi rakyatnya. Semangat Caimin. Ya mudah-mudahan masih ada pilkada kan ya. Jangan berkhianat Caimin. Kami rakyat yang mendukung penuh kepada Amin. Ya banyak loh nih yang dititipkan ke Caimin ini pesan-pesan. Ya. Itu ini PKS, PKB dan Nasdem akan merapat kekuasaan karena dalam sejarah dua parpol ini tidak pernah bisa hidup di luar kekuasaan, terutama ini ya, terutama Caimin yang ingin pertahankan jabatannya di PKB. Kan sekarang sudah tercium bau untuk mendepak Caimin dari ketua PKB. Jika PKB di luar rezim, maka posisi Caimin hilang. Bisa begitu ya? Tapi kalau gue sih ya mempertahankan ya. Silakan masuk kabinet Caimin now, tapi tetap konsisten untuk memperbaiki Indonesia dimanapun posisi Anda. Daripada kabinet Pak Prabowo diisi oleh, maka sebaiknya Anda bergabung. Ada juga yang punya ide begitu, kalau gue mah kagak. Oke, sekarang kita ke Instagram, kita lihat yang di komentar postingan satunya. Oke, ini di Instagram ya, yang tadi udah kita baca, bla 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 bla. Menyala presidenku dan akhirnya sekarang bisa melihat pajangan foto pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi. Ya. Buat apa capek-capek ke MK kalau akhirnya gabung ke pemerintahan Pragip? Nah, itu. Ya udahlah. Kita ini kayak dipermainkan, rakyat ini kayak dipermainkan, sayang. Kini kita pasrahkan takdir MK. Kita terima Prabowo jadi presiden, tapi Samsul ini sulit aku terima. Aku nerima sama. Tapi mudah-mudahan Prabowo ada rencana lain di balik semua dan akan kembali ke warasannya setelah tercapai ambisinya menjadi presiden. Dan kewarasan itu adalah saat dia menjadi oposisi mengkritik semua kebijakan Jokowi yang tak masuk akal dan tak merakyat agar bisa sedikit menghapus dosa dan mengobati luka pendukungnya. Bisa ya. Imin ini memang nggak pernah sanggup oposisi, berat oposisi itu. Aduh. Wah, Caimin baru 2 hari udah cair. Harus ingat, Cak, apa kata Bang Refli. Tadi udah kita ingetin juga ya. Gua kasihan sama Wowo kesana kemari minta dukungan ngemis-ngemis, ya Allah. Bisa jadi Wowo begitu karena pengen nepak Samsul. Bisa jadi. Jadi kita tunggu aja siapa yang terdepak, Prabowo atau Samsul. Itu. Harusnya PKB dan Pak Imin gak gabung lah. Kan sudah tahu kalau kemenangannya dari kecurangan dan keluarga nepotisme. Saya sangat kecewa. Nah, tuh kan ada yang dia
Dagelan semuanya. Dagelan. Iya, kita bahannya dagelannya, guys. Emang Prabowo bisa melakukan perubahan? Perasaan dia dikelilingi oleh orang-orang bermasalah yang saling menyandera kasus. Tuh. Mudah-mudahan. Semoga Gibran segera pemaruf aminan. Amin. Nggak jauh pasti ujungnya sungkem melas-melas mau ikut gabung. Padahal sekali-sekali oposisi kayak iya berat oposisi itu. Iya. Presiden terpilih ya, hati-hati bukan dipilih. Iya, semoga bisa amanah meneruskan perjuangan perubahan. Amin. Gus, udah nggak bisa komen ngelihat kelakuan sampean. Masa 2019 terulang. Nah itu, lu lihat aja. Oposisi itu berat, Besti. Iya, Besti, berat oposisi, Besti. Silakan berkuasa dari hasil kecurangan, bos. Pilpres diatur, selanjutnya nggak usah ada pilpres. Sepakat. Udah ya gitu aja, guys ya. Intinya oposisi itu berat, Cak. Berat oposisi itu. Tapi ya kita lihat dah. Politik ini dia cair gitu, guys. Ya, bisa jadi Prabowo begini untuk menyingkirkan Samsul karena Samsul sendiri juga punya kekuatan gitu. Artinya bisa saja Prabowo akan disingkirkan Samsul. Kita lihat ke depannya. Dan buat Caimin ya terserah lu dah, Cak ya. Mudah-mudahan aja lu istiqomah, mudah-mudahan kita semua istiqomah gitu aja. Sampai ajal kita husnul khotimah, amin. Gua pamit dulu ya, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi walinayah. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oposisi itu berat, Besti. Berat lo, Besti. Kalau nggak mampu rakyat aja, Besti. Saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa, guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini.